sudah darurat pinjol sama judi online. Mahasiswa jangan salah, banyak yang coba-coba asik judi, pertamanya menang, terus kalah, dan akhirnya dia harus kanan kiri. 2017 kok banyak orang konsultasi datang, saya kena pinjaman online nggak bisa bayar tapi bunganya tinggi banget. Karena pinjam di 1 juta bunganya bisa sampai 10 juta. Yang salah pihak pinjol bukan? Pihak kan tidak, karena kebutuhan dia ambil jalan pintas. Bagaimana kalian tahu online, pinjaman online? Penggunaannya, kejahatan judi online-nya, pinjaman dia untuk apa? Pribadi kan? Iya. Belum tentu juga untuk judi. Kalau dia untuk anaknya sakit, bisa kan? Kalian kepepet, mendesak, akhirnya dia tidak ikutin aturan, ya. Sedangkan para pengelola para peminjamin yang ada di situs-situs dia itu, dia bikin aturan sendiri dan nggak mungkin situ baca dulu sebelum minjam. Akhirnya dikeluarkan. Kalau dia bunuh diri, gantung diri, liburkan diri ke sungai, itu apakah yang salah itu? Yang salah pihak pinjol kan? Bukan. Pihak, makanya tidak. Karena kebutuhan dia ambil jalan pintas. Polisi nggak nyundakin ya, pinjol orang udah banyak korban, gitu kan? Tidak ada pasal mengkhususkan tentang pinjaman online. Begitu maraknya di media ada pinjaman online, ya kamu, pinjaman apa ya? Maksudnya gampang kan? Perkembangan IT, kejahatan cyber per menit berubah, beda-beda. Pernah saya nangkap juga sampai 2M, logika nggak coba? Rugiannya 2M. Karena apa? Yang tertipu itu bukannya orang bodoh, dokter. Ayo makan dulu, udah ibu siapin sarapan. Lagi Bu. Bapak mana? Itu rekan kerjanya Bapak. Ibu. Iya Pak. Bapak minta maaf ya Bu. Kenapa Pak? Proyek Bapak yang Bapak pegang semua itu nggak ada satupun yang berhasil Bu. Bapak serius? Iya Bu, Bapak serius. Jadi Bapak harus melunasi semua utang yang ada di bank. Terus gimana dong Pak? Bu, aku kan masih kuliah dan butuh pengeluaran yang banyak. Kamu tenang ya nak, kita kan masih punya rumah yang dulu. Ibu sama Bapak udah nyiapin asuransi buat kamu. Kamu yang penting kuliah yang rajin ya, jangan ngecewain ibu sama bapak. Kamu satu-satunya cita-cita kita. Yaudah, berangkat kuliah dulu deh, nanti terlambat. Udah Pak, Bu, biarin berangkat kuliah. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa jadi orang tua bodoh juga ini. Kenapa? Hancur. Jadi kasih sosial orang yang turun, jadi khususnya yang tadi ada ceritain yang terkait sama mahasiswa. Kalau ini ya, ini bisa berpengaruh kalau si mahasiswa itu punya mentalnya nggak siap. Jadi ada kendala dalam diri dia. Jadi dia nggak akan pengaruh apapun, sertifikasinya bisa turun ke naik, ini mengalami. Tapi kalau dia nggak kuat itu bermasalah. Nah, ini terkait juga kenapa bisa terjadi macam-macam nih. Nah, ini semua terjadi kalau gaya hidup yang nggak berubah. Ini
tadi stratifikasi misalnya dikatakan rendah, terus kemudian gaya hidupnya tetap aja dia masih punya status sosial yang tinggi. Nah, segala cara kan dilakukan. Jadi antara lain ya pinjol. Nah, pinjol ini kan ya punya tujuan yang lain ya, ke mahasiswa dan mahasiswa, ke orang bukan mahasiswa aja ya, tapi maksudnya nah, kita dalam hal ini lagi bahas mahasiswa. Si mahasiswa kan ada kemungkinan untuk tidak bisa bayar. Nah, ini sementara tidak ada kemungkinan juga si mahasiswa karena dia nggak baca lagi persyaratan si pinjol ini, atau kalau baca dia mungkin bisa pegang ini, ternyata enggak, susah enggak, ya macam-macam lah dampaknya. Antara lain ya bisa ya bahkan kejadian sampai pembunuhan. Kira-kira gitu, jadi gaya hidup dia yang nggak menyesuaikan dengan kondisi dia yang saat ini. Jadi kenapa nggak sesuai dari hidup dia? Karena tadi siap orang itu balik ke diri dia masing-masing ya. Jadi dia bisa keluarga pengaruh, bisa teman, bisa macam-macam gitu sih. Woi, lihat dong. Kenalin bang, Erin. Beno. Gimana? Ini bang, gue lagi butuh duit nih. Tapi nggak tahu dia cara gimana. Ajarin gue. Kalau kata orang kaya, gimana buat duit ya bang? Gue tadinya berkumpulan, cuma bokap gue ini bangkrut, misalnya ya ekonomi gue aja ini gue bingung. Di sini gue jadi gampang lah nyari uang lah. Dulu dengan ini yang masih kan ada pinjaman online itu adalah sekarang berkembang namanya financial technology ya kan, fintech ya. Nah itu sudah ada peraturan OJK-nya sebetulnya fintech, bahkan sekarang fintech syariah sudah ada fatwa MUI-nya dan sudah ada POJK-nya. Nanti dicari POJK nomor berapa. Nah 2023 kalau tidak salah POJK nomor 10 2023 itu sudah mengatur tentang layanan layanan keuangan berbasis digital teknologi, dan fatwa DSN-nya juga sudah ada. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari positifnya ini sekarang sudah maju. Artinya dari aspek finance, keuangan sudah beralih dari yang manual kepada digital, termasuk Islamic fintech atau syariah fintech, syariah e-commerce dan seterusnya, e-commerce syariah itu sebetulnya fatwanya sudah ada. Nah, tetapi yang menjadi masalah kalau tidak berizin. Ini kan semua layanan digital harus berizin OJK. Kalau payment system izinnya ke Bank Indonesia. Yang menjadi problem saat ini banyak bukan fintech tapi pinjol yang tidak berizin OJK. Ini masalahnya. Yang kemudian dia hanya menawarkan pinjaman hanya cukup dengan KTP diupload, atau orang cuma tahu nomor kontaknya siapa, didapat dari mana nomor kontak. Saya aja sering dihubungi, saya bilang ini ada dari mana gitu dapat. Nah lalu orang tergiur atau paylater lah, itu juga banyak paylater, ibu nggak tahu kalau paylater itu ada bunganya. Akhirnya antara pokok sama bunga besar bunganya. Nah pinjol juga begitu, pinjamnya gampang cukup KTP, tapi begitu macet dikejar terus sampai mati, ya kan? Ya pernah. Ya karena pinjol itu sangat gampang ya pengajuannya dan praktis, dan selain itu juga proses apa namanya jaminan juga itu tidak terlalu sulit, cuma foto KTP doang sama muka. Oh kalau itu mah tidak pernah sih, tidak pernah dihubungi sama pihak pinjolnya ataupun didatengin oleh rentenirnya. Alhamdulillahnya sih saya sering bayar tepat waktu. Hingga ratusan juta rupiah. Awalnya pinjaman ini itu menggiurkan bagi masyarakat yang sedang mengalami pinjaman online. Pinjol mulai dikenal publik Indonesia. Ya ini juga patut diwaspadai. Polisi menyebut saat menagih nasabahnya, kredit macet pinjol ini terus meningkat. Pak, apakah memang Gerin, aku belum selesai
buka data posko. Jadi kita tahun 2018 kita buka posko pengaduan pinjaman online karena memang selama itu dari bahkan tahun sekitar tahun 2018 itu banyak ya orang konsultasi, bahkan 2017 sebenarnya 2017 kok banyak orang konsultasi datang, saya kena pinjaman online nggak bisa bayar tapi bunganya tinggi banget. Terus karena banyak kok kita lihat ini kayak jadi fenomena gitu loh, kok bukan cuma 1-2 orang tapi bahkan yang datang mungkin satu hari bisa 3 untuk konsultasi gitu. Sampai akhirnya kita juga sempat buat semacam buku saku ya, bukan buku saku sih, semacam petunjuk. Jadi kalau misalnya kena pinjol tuh apa, dan itu bisa di-download di websitenya Bank Jakarta sama masyarakat umum. Jadi ya penanganan seperti itu. Dan satu lagi sebenarnya penanganan yang paling besar justru kita kemarin gugat OJK ya di pengadilan negeri. Kita pakai CLS ya, CLS pinjol, kita nama kasusnya CLS pinjol. Tujuannya kita pengen ada semacam peraturan yang mengatur tentang pinjaman online dan khususnya untuk buat konsumen sebenarnya, buat perlindungan ke situ. Itu sih. Ini yang aku menurut Jakarta kurang di peraturan OJK-nya. Hal-hal yang kayak gini, saya nggak tahu apakah mereka mikir ini bukan urusan kami, ini urusan siapa, tapi harusnya pengamanan perbankan kan harusnya sedalam itu ya. Harusnya mereka kasih jual barang ke konsumen, tapi yang bagus juga, jangan cuma ternyata kelemahannya banyak. Jadi emang OJK juga harusnya bisa memperketat di situ. Misalnya ketika ternyata ada investigasi pinjol ini juga mau jual data, ya tutup aja, ngapain sih diginin terus gitu ya. Sama termasuk ke Kementerian Informasi, Kominfo-nya ya, yang jadi Kominfo juga ya, jadi mereka bisa terkait dengan blokir segala macam, harusnya dia lebih kejar. Kita sama harusnya ya, sama di situ loh. Justru malah dia nggak ada solusi gitu, malah kayaknya warga disuruh untuk cari sendiri segala macam. Efek domino pinjol tuh banyak sebenarnya, dan itu yang belum aku nggak tahu nih, harus diklarifikasi ke OJK untuk bisa dicek lebih lanjut. Dari perempuan, mahasiswa, udah tua-tua juga kena, jadi lah nih semua benar-benar. Kalau sangat variatif teknologi sekarang global kan tahu dong, ada macam-macam kan bisa kan. Jadi terus itu ya teman-teman lain itu juga dengan segala kalangannya, dengan segala ragamnya deh. Nah kalau baliknya sih sebenarnya pemahaman agama ya, agama bukan ritual aja ya. Biasanya karena dia pinjol, dia berusaha untuk kayak yang awal ini pinjol itu kan hebat banget ya, promosinya semuanya bagus. Sangat sulit untuk memberantas pinjol ilegal. Kenapa? Karena based on teknologi, based on internet, yang kita tidak tahu servernya ada di mana, pemainnya ada di mana. Bisa jadi di luar negeri. Begitu dia berantas sama OJK, ini penelitian saya 2019, itu mengatakan ketika diberantas 100 hari ini, minggu depan ada mungkin 1000 muncul lagi yang ilegal. Nah, OJK dalam hal ini sudah ada peraturan OJK ya, yang terkait bagaimana mengawasi, kemudian mengatur izin dari pinjol ilegal. Tetapi tadi kesulitannya adalah dalam penegakan hukum. Karena POJK itu adalah levelnya masih peraturan lembaga, maka dia tidak ada unsur pidana di situ. Karena sanksi pidana itu dalam konteks ilmu undang-undangan hanya dibolehkan selevel undang-undang dan perda, baru boleh ada unsur pidana. Tapi kalau peraturan OJK, peraturan KPU, yang sekarang lagi pemilu ya, atau peraturan Komnas HAM, itu nggak boleh ada unsur pidana. Sehingga penegakan hukumnya dikembalikan lagi kepada kepolisian. Nah, kepolisian juga merasa susah juga memberantas itu. Karena tadi polisi itu mau memberantas pinjol ilegal, tapi ya memberantas harinya 100, minggu depan udah 1000. Nah, peraturannya sudah baik tidak, sejauh ini masih perlu ditingkatkan menjadi selevel undang-undang, sehingga harus ada unsur pidana gitu ya, sehingga penegakan hukumnya secara sistematis dia keluar, kemudian memberikan efek jerah kepada pelaku.
Masyarakat harus bisa melihat dan itu yang pertama, dan benar-benar pelajari, jangan sampai pinjam yang ilegal gitu ya. Karena walaupun ilegal pun nggak tentu aman ya, karena justru kami terima beberapa pas kami cek legal justru masalahnya juga banyak gitu. Dan juga bagaimana menggunakan media digital untuk teman-teman bisa lebih produktif. Dan mahasiswa, kalian jangan terlalu terjebak hal-hal yang teknis dan pragmatis, tapi bagaimana kalian bisa produktif dengan menggunakan hanya handphone yang kalian miliki. Terus ada edukasi kepada masyarakat. Apa dampak kita pinjam ilegal? Jadi kita kalau ingin membangun sebuah hukum bukan hanya dari sisi satu aspek. Negara juga harus membuat regulasi yang baik, penegakan hukum harus jalan, masyarakat juga harus teredukasi dengan baik. Itulah disebut sebagai perlunya literasi keuangan. Bagaimana memanage uang, kalau mau pinjam bagaimana caranya, itu tugas negara dan tugas kita semua. Jadi kalau tanggapan atau ada usul dengan dampaknya seperti itu banyak, kita tutup saja. Saya pikir dengan kemajuan teknologi sekarang tidak bisa.